Hai semuanya, perkenalin nama aku Nida Zulfiani dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Beradanya aku dalam video ini, aku mau membahas tentang internet addiction atau adiksi internet yang menjadi salah satu topik dalam mata kuliah yang aku ambil, yaitu Psikologi Ruang Maya. Sebelum aku membahas lebih jauh tentang internet addiction, aku mau memaparkan sedikit fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita. Gak bisa dipungkiri lagi, gadget dan internet itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak banget akses kemudahan dan kenyamanan yang bisa kita dapetin dari gadget dan internet ini. Salah satunya, kita dipermudahkan dalam berbelanja online, kita dapat berinteraksi sosial melalui sosial media, kita dapat bermain game online, kita dapat berbagi kegemaran dan kesukaan kita dengan orang banyak dari penjuru dunia, dan hal-hal dan aktivitas lainnya yang bisa kita lakukan melalui gadget dan internet ini. Tapi gak sedikit juga karena adanya kenyamanan dan kemudahan dari gadget dan internet ini, akhirnya banyak orang yang tidak bisa mengontrol perilaku mereka dalam menggunakan gadget dan internet ini, sehingga menimbulkan suatu rasa ketagihan ataupun kecanduan. Misalnya, ketika mereka dijauhkan dari gadget dan internet, ada perubahan perilaku emosi ataupun psikologis yang terjadi pada individu tersebut, seperti merasa kesedihan, kesepian, kehilangan, merasa menjadi hampa, dan juga merasakan perasaan cemas, takut yang berlebihan, sehingga akhirnya tidak baik untuk aspek-aspek kehidupan lainnya. Nah, dari pemaparan tadi udah ada sedikit gambaran lah ya tentang adiksi internet. Terus apa sih definisi adiksi internet itu sebenarnya? Adiksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu kegemaran, suatu kebiasaan yang menimbulkan rasa ketagihan dan melupakan hal-hal lainnya. Dalam American Psychological Association, adiksi ini tidak melulu disebabkan oleh zat adiktif. Sebagaimana yang kita tahu, zat adiktif ini merupakan obat-obatan terlarang seperti ganja, nikotin, kokain, dan zat-zat lainnya yang termasuk dalam zat psikotropika. Namun, dalam American Psychological Association, adiksi ini bisa juga disebabkan oleh perilaku. Dalam hal ini, perilaku dalam berinternet ini dapat membuat seseorang itu menjadi mempunyai rasa ketagihan ataupun candu. Lalu, ada apa aja sih jenis-jenis dari adiksi internet itu sendiri? Pertama, ada cyber sexual addiction. Cyber sexual addiction merupakan suatu rasa ketagihan atau kecanduan dengan hal-hal atau konten-konten yang berbau dengan seksualitas, di mana individu ini secara kompulsif mengakses website-website yang mengandung konten dewasa, dan individu ini juga terlibat dalam akses pengunduhan, distribusi, ataupun yang memproduksi konten dewasa tersebut. Yang kedua, ada cyber relationship addiction, di mana cyber relationship addiction ini merupakan individu yang senang untuk mencari pertemanan atau relasi dalam dunia online. Individu tersebut kecanduan dalam layanan chatroom hingga bisa jadi melakukan perselingkuhan secara virtual. Yang ketiga, ada net compulsion, di mana net compulsion ini termasuk di dalamnya seperti perjudian online, perdagangan online, ataupun belanja online. Terus ada juga information overload. Information overload mengacu pada web surfing yang bersifat kompulsif. Terus yang terakhir ada computer addiction. Salah satu bentuk dari computer addiction ini merupakan kecanduan dalam bermain game online. Lalu apa aja sih dampak yang ditimbulkan dari adiksi internet ini? Salah satunya adalah dalam dunia akademik. Untuk pelajar atau mahasiswa, tentunya hal ini akan berpengaruh sekali dengan akademik yang dihasilkan. Seperti ketika misalnya mereka kecanduan internet, akan ada tugas-tugas yang terbengkalai dan tidak dikerjakan dengan maksimal, atau bisa jadi hasil yang dihasilkan akhirnya tidak sebaik ketika ia bisa fokus mengerjakan hal tersebut tanpa adanya gangguan dari adiksi internet ini. Selanjutnya, yang kedua akan berdampak pada hubungan interpersonal, seperti dalam hubungan pernikahan, hubungan orang tua dan anak, hubungan antara keluarga atau teman-teman dekatnya, tentunya akan berpengaruh karena orang yang memiliki adiksi terhadap internet cenderung hanya fokus dalam dunia internetnya saja, sehingga dalam lingkungan aslinya, dalam dunia nyatanya, mereka akan mengabaikan aktivitas sosial yang seharusnya terjadi.
Selanjutnya, adiksi internet juga memberikan dampak pada fisik seseorang, dimana ketika orang yang kecanduan internet, mereka akan kekurangan tidur, mereka seharian mata mereka hanya pada layar komputer, sehingga menimbulkan rasa letih yang berlebihan, terus imunitas yang menurun, dan akhirnya banyak penyakit-penyakit yang datang dengan mudah. Lalu, gimana cara kita mengatasi kecanduan internet ini? Saran pertama yang aku bisa kasih, kalau misalnya kalian sudah tidak mampu untuk mengatasi kecanduan internet ini, kalian bisa datang ke pusat rehabilitasi atau mendatangi tenaga ahli profesional seperti psikolog atau psikiater yang bisa menangani kasus-kasus kalian. Yang kedua, kalian bisa fokus untuk mengembangkan hobi baru kalian. Semisal kalian suka fotografi, silahkan kembangkan hobi kalian di situ. Silahkan fokus hal-hal yang terkait dengan fotografi. Hal ini akan meminimalisir kalian dalam fokus kalian terhadap internet tersebut. Selanjutnya, bisa juga kalian menghapus aplikasi-aplikasi atau akun-akun yang sekiranya tidak berguna atau tidak memberikan manfaat apapun dalam aktivitas kalian sehari-hari. Kalian bisa memilah-milih nih aplikasi mana yang sekiranya memberikan manfaat, menjadi penunjang dalam produktivitas kalian, ataupun aplikasi-aplikasi yang hanya untuk hiburan semata, hanya untuk kesenangan semata. Kalian bisa menghapusnya, dan ini bisa meminimalisir penggunaan kalian dalam berinternet. Namun yang paling penting dari itu semua adalah niat dan konsistensi yang berada dalam diri kalian. Kalian harus mempunyai niat yang kuat, konsistensi yang kuat pula, dan harus mempunyai motivasi-motivasi yang bisa mengunggah niat kalian itu, sehingga nantinya ketika niat kamu sudah berjalan, kamu tidak berhenti di tengah-tengah, atau kamu punya cara untuk mengatasi ketika kamu sedang mempunyai motivasi atau niat yang turun. Itu. Sekian pemaparan tentang adiksi internet yang aku sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.